Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom semuanya. Kau nggak semangat semuanya, shalom. Haleluya. Siapa yang berbahagia sepanjang minggu ini bahkan sepanjang hidup, boleh lambaikan tangannya. Mari coba katakan kanan kirinya tanpa bersalaman, katakan selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat minggu yang baik Tuhan. Engkau sangat baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun ya Tuhan kesetiaan-Mu berhenti dalam hidup kami. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan untuk datang ya Tuhan. Untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Untuk menikmati kehadiran-Mu yang mulia Tuhan. Sungguh kami rindu ya Tuhan. Kami rindu dipuaskan di dalam pujian penyembahan. Mari ya Tuhan, Kau bajak hati setiap kami, sehingga kami boleh merasakan kelegaan. Kami percaya di dalam setiap pujian penyembahan kami. Yang sakit boleh sembuh Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit penyakit Tuhan, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan yang memberikan kesehatan yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Mari sama-sama kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Katakan mari coba sama-sama angkat tangannya di atas. Semuanya udah, yang di rumah udah. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang
Sama-sama kita katakan. Sorak. Haleluya. Haleluya. Masih semangat Tuhan Bapak Ibu? Amin. Yang di rumah masih semangat, amin? Amin. Coba sama-sama kita teriakkan, haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan yang begitu besar. Yang nyata bagi setiap kita, amin. Sama-sama kami mau nikmati. Haleluya, siapa yang diberkati oleh pujian-pujian, amin. Semua yang diberkati, amin. Yang tadinya mungkin kita lagi sakit kaki ketika kita memuji Tuhan, saya percaya kesembuhan jadi milik kita. Amin, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau masuk dan menikmati hadirat Tuhan. Apa kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu ya Tuhan, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Berkenanlah Engkau untuk menghampiri setiap kami. Berkenanlah Engkau ya Tuhan menjamah setiap kami. Kami percaya satu orang pun ya Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Baik yang di rumah, baik yang di tempat ini Tuhan, semuanya dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang Yesus. Seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Tuhan. Jesus. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Sungguh jiwaku rindu Kaulah Tuhan rasa hatiku Sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan.
Bapak Ibu, kita akan sama-sama membacakan doa deklarasi CBM GBI Ganggeng Raya. Terima kasih Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada putramu Yesus Kristus, yakni Tuhan Yesua HaMasiah. Kami percaya bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyatakan bahwa kami adalah umat tebusan Tuhan Yesus Kristus dan kami adalah anak-anak kerajaan sorga. Maka segala yang diciptakan Tuhan tunduk kepada kami, tunduk kepada setiap firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tatanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan, roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh perusak, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh jina, roh perceraian, roh selingkuh, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Kami perintahkan malaikat-malaikat Tuhan menarik dan menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami, dari rumah kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, dan dari bangsa kami. Kami, anak-anak kami, gereja kami, kota kami, dan bangsa kami, oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan sama-sama berdoa. Yang pertama kita akan berdoa untuk gembala CBM GBI Ganggeng Raya, yakni Bapak PDM Parulian Tambunan dan Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. Yang kedua kita akan berdoa untuk wakil gembala, yakni Agape Tambunan, Pastor Dika Permana dan Ibu Marlene Banari. Yang ketiga untuk para pekerja, pendoa syafaat, kanseler, guru sekolah minggu, pemusik, WL, dan singer. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan Yesus untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersepakat berdoa Tuhan Yesus kepada gembala sidang kami, Bapak PDM Parulian Tambunan dan Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar. Kami memberkati gembala sidang kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati pekerjaan mereka, kami memberkati pelayanan mereka. Tuhan, Engkau berkati mereka berdua Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati kesehatan mereka, supaya mereka terus ya Tuhan Yesus bisa memimpin ya Tuhan di gereja CBM GBI Ganggeng Raya. Lewat mereka banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa bertobat
bertobat, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami memberkati anak-anak mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Baik Agape, Audrey, Tuhan Abraham Engkau berkati. Bahkan juga Dika, semua yang tinggal bersama-sama dengan hamba-Mu, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk wakil gembala yang ada Tuhan Yesus di CBM GBI Ganggang Raya. Kami berdoa kepada saudara Agape Tambunan, bahkan Pastor Dika Permana dan Ibu Marlene Banari Tuhan. Keluarganya juga Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kerinduan daripada wakil gembala kami berdoa biarlah mereka boleh ya Tuhan Yesus Bapa mencapai apa yang mereka cita-citakan, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam rumah tangga mereka, dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada para pekerja, bahkan juga pendoa syafaat, kanseler, guru sekolah minggu, pemusik, WL, singer. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka Tuhan, dalam pelayanan mereka. Tuhan pakai mereka lebih sungguh dan heran lagi Bapa, agar biar lewat mereka Tuhan banyak jiwa Tuhan Yesus boleh bertobat, bahkan juga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini boleh bergandengan tangan untuk melayani Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan sama-sama juga berdoa untuk kelanjutan pelayanan GBI CBM dan pertumbuhan kaum Bapa PBI, Ibu WBI, kaum lansia dan pemuda Infinite serta seluruh jemaat. Kita juga akan berdoa supaya mereka tetap lancar iman mereka, sehat, bertumbuh dan berbuat lebat, agar keuangan jemaat, karir dan usaha jemaat dan gereja menjadi sehat, kuat dan bertumbuh. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan semua persekutuan yang ada di gereja ini. Kami memberkati Tuhan Yesus PBI, kami memberkati WBI, kami juga memberkati para lansia, kami memberkati Infinite ya Tuhan. Semua ibadah yang sudah boleh Tuhan Yesus dijalankan oleh gereja kami, biarlah Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Bapak-bapak Engkau berkati mereka menjadi imam yang kudus di dalam rumah tangga. Mereka boleh membawa istri mereka, anak-anak mereka untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang benar. Engkau juga berkati para ibu boleh menjadi tiang doa di dalam rumah tangga. Biarlah semua para ibu-ibu CBM GBI Ganggang Raya, mereka tahu benar-benar tugas mereka sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Tidak ada yang menyeleweng. Biarlah mereka betul-betul takut akan Tuhan, cinta akan Engkau Tuhan. Engkau berkati semua ibu-ibu yang ada di gereja ini ya Tuhan. Mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Biarlah mereka juga boleh melayani suami mereka dengan baik, anak-anak mereka dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati para lansia. Tidak ada Tuhan Yesus orang tua kami yang ada di gereja ini yang terpapar COVID-19. Engkau berkati kesehatan mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Biarlah Tuhan, jika ada yang sakit, kami percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit yang mengikat mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepada Infinite yang sudah didirikan. Biarlah Engkau memberkati Pastor Dika dan juga Audrey. Tuhan Yesus Bapa, biarlah mereka berdua yang menjadi pemimpin untuk Infinite ini. Engkau berkati Tuhan. Bahkan ya Tuhan Yesus Bapa, Infinite yang sudah berdiri Tuhan di Jakarta, ada juga Tuhan di Toraja, ada juga Tuhan di Medan, bahkan juga di mana saja Infinite ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan pertumbuhan iman daripada para pemuda-pemudi di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh Tuhan bersekutu di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus kepada Engkau Tuhan. Bahkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga keuangan jemaat, bahkan juga karir, usaha jemaat, supaya usaha jemaat Tuhan Yesus betul-betul sehat. Semua usaha yang mereka jalankan Tuhan ada hasilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu berkata bahwa keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Untuk itu kami percaya Tuhan, semua jemaat akan diberkati ekonomi mereka.
sehingga mereka betul-betul ya Tuhan Yesus Bapa bisa membayar uang kuliah anak-anak mereka, uang sekolah anak mereka, uang listrik, air, bahkan juga kontrakan mereka bisa bayar di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Mari sama-sama juga kita berdoa untuk keuangan gereja kita, supaya Tuhan juga bisa mengirimkan para sponsor bendahara yang bisa memberkati gereja kita. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap donatur yang sudah boleh Tuhan kirimkan untuk membantu pelayanan di gereja CBM Ganggeng Raya saat ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Supriyonggo dan keluarga, Engkau berkati Pak Semli dan keluarga, Engkau berkati Pak Jonathan dan keluarga, Engkau berkati Pak Julius dan keluarga, Engkau berkati Pak Andi dan keluarga, Engkau berkati Tuhan Pak Henry dan keluarga. Tuhan, semua donatur yang sudah boleh Tuhan Yesus Engkau tetapkan di gereja ini, memberkati gereja ini. Tuhan, berkati keluarga mereka masing-masing. Bahkan juga Tuhan sanggup mengirimkan donatur-donatur yang baru, sponsor-sponsor yang baru yang bisa memberkati gereja kami ya Tuhan Yesus, dari barat, utara, timur, selatan. Tuhan, biarlah Engkau kirimkan Tuhan Yesus untuk gereja ini. Bahkan juga kami berdoa untuk keuangan gereja kami. Kami percaya Tuhan, biarlah di tahun 2020 dalam waktu yang dekat ini Tuhan memberkati keuangan gereja kami, supaya kami bisa membayar tunggakan daripada gedung gereja ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau-lah Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup menyediakan dan mencukupkan. Untuk itu kami percaya, jika kami bersepakat berdoa untuk keuangan gereja kami, maka saat ini kami mendeklarasikan bahwa kami sudah menerima jawaban ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa di tahun 2020 ini kami akan sudah bisa menyelesaikan tunggakan uang gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga sama-sama berdoa saat ini untuk presiden, bahkan juga wakil presiden, para kabinet dan seluruh jajarannya. Kita berdoa untuk gubernur, provinsi, juga kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW dan seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan juga berkati tanah, air, udara, seluruh wilayah, juga perkantoran, perdagangan, pertanian, industri di seluruh negeri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini Bapak kami bersepakat, kami memberkati negara kami, negara Indonesia. Kami bersyukur Tuhan menjadi masyarakat Indonesia. Kami bersyukur boleh ada di bangsa ini Tuhan. Kami memberkati presiden kami, Bapak Presiden Jokowi. Kami memberkati wakil presiden, Bapak Maruf Amin. Kami memberkati Tuhan Yesus gubernur kami, Bapak Anies Baswedan. Kami memberkati wali kota 5 wilayah. Kami memberkati camat. Kami memberkati lurah. Kami memberkati RT RW dan setiap jajarannya Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati tanah, air dan udara serta seluruh wilayah Indonesia, juga perkantoran, perdagangan, pertanian, industri di seluruh negeri. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati para petani. Biarlah semua tanaman Tuhan Yesus yang ditanam akan membuahkan hasil ya Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarlah Engkau berkati Tuhan keamanan juga di negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus perekonomian di negara kami. Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Bahkan juga Tuhan Engkau lawat bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang cinta akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan muncul pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Bahkan anak-anak kami Tuhan Yesus dari CBM GBI Ganggeng Raya akan terbit menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, mari kita juga sama-sama berdoa supaya Tuhan berikan keamanan, ketahanan dan wibawa sehingga dihormati bangsa-bangsa dunia. Mari kita sama-sama berdoa. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan Tuhan, Engkau berkati Polri dan TNI. Biarlah Tuhan mereka boleh Tuhan Yesus menjalankan tugas mereka dengan benar. Tuhan kami berdoa biarlah Engkau berikan keamanan, ketahanan ya Tuhan Yesus bagi negara kami. Ada wibawa Tuhan di negara ini Tuhan, sehingga negara kami bisa dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami tolak perpecahan, kami tolak pertikaian,
Kami tolak permusuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak pembunuhan, kami tolak pembantaian, malapetaka, mara bahaya, bencana apapun dari bangsa ini kami patahkan di dalam nama Yesus Bapa. Tidak berkuasa mengikat bangsa kami, bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia adalah milik Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini. Untuk itu Tuhan, setiap masyarakat ya Tuhan Yesus Bapa merdeka untuk memilih memeluk agama mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada larangan-larangan untuk beribadah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga akan sama-sama berdoa supaya Tuhan membersihkan virus COVID-19 dan penyakit sampar segera lenyap dari negeri kita dan seluruh dunia. Supaya Tuhan juga berkati petugas medis dan peneliti sehingga pengobatan segera ditemukan. Tuhan, kami berdoa saat ini Bapa. Tuhan, Engkau tahu polemik yang terjadi Tuhan Yesus, baik di bangsa kami maupun bangsa-bangsa luar Tuhan, yang ada di seluruh dunia saat ini Bapa. Kami minta daripada Engkau Tuhan, biarlah Engkau lenyapkan virus COVID-19 ini dari bangsa kami, bahkan semua bangsa yang ada di seluruh dunia Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami betul-betul melihat pelangi Tuhan, betul-betul terbit ya Tuhan Yesus Bapa. Karena kami percaya di balik persoalan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Biarlah ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap para ilmuwan yang ada di bangsa kami, supaya mereka bisa menemukan vaksin untuk mematikan virus COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami berdoa, kami tahu ilmuwan-ilmuwan yang ada di bangsa kami adalah ilmuwan-ilmuwan yang pintar, yang cerdas, yang pandai. Untuk itu Bapa, Engkau berikan hikmat kepada mereka. Bahkan juga kami memberkati para dokter, kami memberkati para medis, kami memberkati relawan, kami memberkati para peneliti di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan juga Tuhan, semua orang yang mungkin saat ini Bapa terikat ya Tuhan Yesus dengan sakit penyakit COVID-19 ini, kami berdoa bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus Engkau sudah menyembuhkan mereka Bapa. Dan biarlah tingkat kematian Tuhan betul-betul Tuhan turun ya Tuhan Yesus dari bangsa ini Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatan semua masyarakat Indonesia, supaya Tuhan Yesus Bapa imun mereka kuat. Mereka ya Tuhan Yesus tidak akan Tuhan Yesus terkena COVID-19. Bahkan juga kami berdoa jemaat kami tidak ada yang terpapar COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkaulah sumber jawaban atas setiap doa yang kami naikkan kepadamu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya percaya pagi ini Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari saya undang setiap kita untuk boleh tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini di mana kami sudah boleh memuji dan menyembah Engkau. Dan lebih dalam lagi Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, akan menuntun setiap jalan-jalan kami, sehingga kami tidak tersesat dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tapi kami akan terus beroleh keberuntungan bersama dengan Engkau, karena kuasa firman-Mu terus menjaga kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah di saat ini. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi telinga dan hati kami, dan kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang iman yang tak pernah gagal. Seberapa banyak di antara kita yang merasa bahwa ketika kita sedang beriman sesuatu, kita sedang mengharapkan sesuatu, namun ketika hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita menganggap bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang gagal. Mungkin ada daripada Bapak Ibu Saudara yang merasa demikian. Ketika Bapak Ibu sudah bertahun-tahun mendoakan sesuatu Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata ujung-ujungnya seolah tidak ada hasilnya. Dan tadi saya mau bilang buat setiap kita, jangan dulu kita membuat sebuah kesimpulan yang keliru terhadap hal ini Bapak Ibu Saudara. Karena terkadang mungkin hari ini mungkin kita masih belum bisa melihat jawaban itu. Mungkin kita masih belum bisa melihat kenyataan yang sesuai dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, kita percaya bahwa sekalipun mungkin bertahun-tahun kita sedang menunggu, tapi Bapak Ibu Saudara, iman itu tidak pernah gagal. Di dalam pengharapan selalu ada kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Yang penting pengharapan kita tidak mati, yang penting pengharapan kita tidak keliru, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Artinya sampai kapanpun ketika saya dan Bapak Ibu Saudara belajar berharap kepada Kristus, maka tidak akan ada kekecewaan sama sekali. Kita hanya diminta untuk menunggu dengan sabar Bapak Ibu Saudara. Dengan sabar kita menunggu setiap jawaban dari apa yang kita sedang imani Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita melihat satu kisah Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus hendak pergi menghadap Kaisar di Roma pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa yang terjadi pada hari itu, kapal yang ditunggangi Paulus kandas. Singkat cerita, Bapak Ibu, nanti kita akan ulas satu persatu ayat yang kita akan baca. Lalu kemudian ketika kapal tersebut kandas, apakah kemudian iman Paulus menjadi kandas? Kehidupan kita boleh kandas, Saudara. Tapi saya mau katakan, jangan sampai iman kita kandas. Sebab iman adalah kendaraan untuk kita bisa berjalan dalam terangnya Tuhan. Iman adalah sebuah kendaraan untuk kita bisa mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita banyak, Saudara, untuk kita bisa mencapai kepada tujuan Tuhan. Tetapi dengan iman, kita akan lebih cepat sampai kepada tujuan Tuhan. Tapi sekali lagi, terkadang kita merasa bahwa ketika jawaban doa kita tidak terjawab, kemudian kita merasa gagal dalam kehidupan kita. Itu yang tidak boleh kita miliki perasaan tersebut, Saudara. Kita akan terus diajar sama Tuhan untuk memahami rencana dan kehendak Tuhan. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 27, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-37, Saudara. Ayat 14 sampai ayat 44, sorry. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Nanti saya akan ulas ayat per ayat tetapi dengan cepat dan berisi Bapak Saudara supaya kita semua paham bagaimana iman yang tak pernah gagal itu Bapak Saudara. Saya akan bacakan di ayat yang ke-14 lebih dahulu. Firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Dikatakan bahwa tidak berapa lama kemudian Bapak Saudara. Tidak berapa lama kemudian dari mana? Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, ternyata hari itu, Saudara, Paulus memulai sebuah perjalanan menggunakan kapal, Saudara, dan ternyata saat perjalanan mula-mula saja sudah banyak sekali tantangannya, Saudara.
angin sudah mulai ada dan seterusnya. Sampai akhirnya Paulus dan tahanan-tahanan yang ada yang dibawa oleh perwira dari utusan kaisar tersebut tiba di satu tempat dan kemudian akan melanjutkan perjalanan mereka. Paulus sebenarnya sudah bilang sama orang-orang di sana bahwa rasanya kita tidak perlu berangkat dulu. Rasanya kita stop dulu aja di sini gitu. Karena kondisinya mungkin sedang tidak baik. Tapi ternyata hari itu ketika Paulus bilang sama perwira, perwira itu bertanya kepada nahkoda kapal dan jurumudi. Dan ternyata jurumudi dan nahkoda kapal itu mengatakan yang lain. Sehingga perwira tersebut lebih percaya kepada jurumudi. Tentu saja, karena mungkin jurumudi dan nahkoda tersebut sudah punya pengalaman yang sangat banyak, Bu Saudara, dibandingkan dengan Paulus yang dia bukan seorang pelayar, Bu Saudara. Dia bukan seorang pelayar dan ketika Paulus bilang bahwa sebaiknya kita tetap stay di sini saja. Jelas saja orang-orang tidak percaya karena siapa Paulus. Tetapi ketika jurumudi bilang kita berangkat, maka akhirnya mereka berangkat, Bu Saudara. Tapi ketika mereka sudah mulai berangkat, tiba-tiba memang ada sesuatu hal yang terjadi dalam hidup mereka. Sama seperti kehidupan kekristenan, Bu Saudara. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjalanan. Kita melihat bagaimana perjalanan Paulus saat itu. Ternyata baru saja berangkat, mereka menemukan sebuah kesulitan. Mereka menemukan sebuah tantangan. Ada badai yang menghadang kapal mereka, Bu Saudara. Turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut, Bu Saudara. Saya percaya nahkoda sebelumnya pasti sudah memforecast atau meramalkan apa yang akan terjadi, Bu Saudara. Karena dia pasti akan melihat dari sisi mata angin dan seterusnya. Tapi ternyata mereka tetap berjalan sekalipun mungkin hari itu pun nahkoda dan jurumudi tahu apa yang akan terjadi sebenarnya. Tapi di situ kita akan lihat, Bapak Saudara, di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kapal kami menyerah saja dan karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Bapak Ibu, seberapa banyak kita sedang memulai atau baru saja memulai sebuah perjalanan dalam Tuhan atau bersama dengan Tuhan. Kemudian kita menemukan tantangan, kita menemukan badai yang sangat deras, yang sangat kencang, Saudara. Yang kemudian sebenarnya membuat kita bingung, membuat kita tidak bisa mengambil keputusan lebih, Saudara. Akhirnya kita membiarkan hidup kita seolah terombang-ambing, Bapak Ibu. Kita membiarkan hidup kita tersera-sera. Kemana saya akan pergi, saya ikut saja. Kadang mungkin akan terjadi seperti itu, Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi percaya bahwa rencana Tuhan dikatakan bahwa hari ini adalah rencana yang damai sejahtera dan besoknya adalah rencana yang penuh dengan harapan. Untuk itu ketika kita terus mau belajar bersandar bersama dengan Tuhan, sekalipun mungkin kita sedang seolah diombang-ambingkan dengan situasi yang ada, Saudara. Kapal apa yang kita miliki saat ini? Apakah keluarga kita? Apakah bisnis kita yang mungkin sedang terancam bangkrut mungkin, Saudara? Tapi percaya, walaupun mungkin saat ini kita melihat situasi dan kondisi sedang tidak baik dan kita bingung, kita seperti terombang-ambing, jangan kita lepaskan iman kita kepada Tuhan. Jangan lepaskan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Bu Saudara. Hari ini kita melihat mungkin kanan kiri kita lautan, Bu Saudara. Kanan kiri kita cuma tembok, di mana kita tidak bisa melihat apa-apa dengan mata jasmani kita. Tapi dengan mata rohani kita, itulah iman. Kita melihat goal yang ada bersama dengan Tuhan. Kita melihat rencana Tuhan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun dalam proses perjalanannya ada sesuatu yang berat yang kita harus lewati, Bapak Ibu. Tapi itulah kehidupan. Saya belajar dan setiap kita pun belajar mengerti rencana Tuhan. Ayat 16, Saudara. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Kadang ketika kita sedang mengalami keraguan, kita sedang mengalami kebimbangan, terombang-ambing, ada effort, ada usaha yang kadang lebih keras yang kita lakukan, Saudara. Tetapi walaupun kita terkadang lelah, tetap kita percaya sama janji Tuhan. Tetap kita percaya sama kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ayat 17, setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali, dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sitia,
mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Walaupun Bapak Saudara, udah banyak usaha yang kita lakukan. Banyak sekali effort, keringat, bahkan mungkin air mata yang sudah kita keluarkan. Tapi terkadang kita pun diizinkan Tuhan untuk kita belum mengerti rencana Tuhan. Untuk kita belum sampai kepada tujuan Tuhan. Kita terkadang diizinkan Tuhan untuk mengalami kebingungan dulu, Saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak lagi bersandar sama kekuatan kita, Bapak Ibu. Supaya kita nggak lagi bersandar sama kemampuan kita berpikir. Sebab Bapak Saudara tahu bahwa pikiran kita itu sangat terbatas. Tapi pikiran Tuhan tidak terbatas. Dia tahu bahkan jauh lebih daripada apa yang kita bisa sanggup pikirkan. Untuk itu kadang kita diizinkan terombang-ambing, terapung-apung saja di lautan, Saudara. Tapi yang penting kita tidak pernah melepaskan Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayat 18, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka memulai membuang muatan kapal laut. Mereka mengambil satu keputusan, yaitu apa? Membuang muatan kapal laut. Bapak Ibu coba bayangkan apa yang mereka bawa. Muatan apa yang mereka bawa? Mungkin tas yang berisi harta benda. Tas yang berisi pakaian-pakaian yang baik, yang bagus. Sepatu-sepatu yang mungkin mewah dan mahal, Saudara, karena nggak cuma rombongan tahanan Paulus saja yang ada di situ. Pasti ada orang-orang lain yang juga ikut, Saudara, dalam rombongan tersebut. Dan tentunya muatan kapal yang ada pasti berharga. Tetapi pada hari itu, Saudara, ketika terkadang kita sudah berada dalam masa-masa yang sulit, kita dipaksa oleh Tuhan untuk membuang semua apa yang kita rasa itu berharga. Demi apa? Demi keselamatan kita. Terkadang kita dipaksa untuk menggugurkan atau mengikis setiap keberhargaan dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu bahwa cuma Tuhan saja yang berharga dalam kehidupan kita. Kita dipaksa untuk membuang setiap muatan kesombongan dalam kehidupan kita. Muatan harta yang terkadang mungkin kita sudah jaga baik-baik sampai selama ini, Saudara. Tapi sekarang kalau kita lihat masa krisis seperti ini, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Selain terkadang kita harus merelakan harta benda kita habis. Untuk itu, Saudara, biar kita terus belajar bagaimana ternyata dalam masa krisis ada sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa mulai menanggalkan apa yang kita miliki supaya kita tidak bersandar kepada apa yang kita miliki, Saudara. Tapi kita bersandar kepada keputusan Tuhan. Kita bersandar kepada kehendak Tuhan buat setiap kita. Kemudian di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama mereka membuang muatan kapal, mereka membuang tas-tas yang berharga, mungkin harta benda yang ada. Lalu kemudian karena sudah buntu pikirannya, Saudara, sudah bingung daripada kapal itu terlalu berat dan tidak bisa tertiup angin, Saudara, atau tidak bisa terarah dengan baik, Saudara. Akhirnya mereka merelakan untuk membuang alat-alat kapal. Alat-alat kapal ini sangat penting untuk para orang-orang yang bekerja atau awak kapal, Saudara. Karena mereka akan melakukan pekerjaan mereka menggunakan alat-alat tersebut. Mungkin hari ini Bapak Saudara sedang mengalami masa krisis di mana pekerjaan Bapak Saudara pun hilang. Di mana pekerjaan Bapak Saudara pun sudah mungkin tidak bisa diandalkan lagi. Yang semula mungkin gajinya 10 juta, tapi hari ini mungkin sedang dipotong menjadi 3 juta saja dan rasanya tidak cukup menanggung beban yang berat dalam keluarga, Bapak Saudara. Ada mungkin juga dari Bapak Saudara yang mengalami PHK. Tapi itulah kehidupan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa menduga-duga kapan badai itu datang. Kita nggak bisa menduga-duga kapan tantangan itu datang dalam kehidupan kita. Tetapi percaya, sekalipun terkadang ada yang perlu hilang dalam kehidupan kita, tapi segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Di mana kita berlatih untuk menjadi orang-orang yang tekun lagi, Bapak Ibu. Kita berlatih menjadi orang-orang yang terus mau berharap lagi sama Tuhan. Bapak Ibu, di dalam iman dibutuhkan sebuah perjuangan memang. Dalam kita mempertahankan iman, kadang perlu ada yang dikikis, ada yang perlu dihilangkan, Saudara. Mempertahankan iman itu sama seperti kita memberikan sebuah korban bagi Tuhan. Korban kehidupan, Saudara. Yang namanya korban itu harus disembelih, harus dibakar, Saudara. Proses penyembelihannya kadang membuat kita sakit, membuat kita menangis, membuat kita nggak mampu, Saudara. Tapi percaya, kalau korban itu sampai di hadapan Tuhan, itulah
kepuasan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan akan melihat sebuah kebanggaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara tahu iman seorang Abraham, kalau Bapak Ibu nanti baca di kitab Ibrani pasal yang ke-11, iman seorang Abraham di mana dia mau berjalan ke negeri yang Tuhan gak tunjukkan sama dia. Dia mau ngikutin rencana Tuhan dan sampai kepada negeri tersebut ternyata dia harus mengorbankan anaknya, Saudara. Iman Abraham itulah yang diperhitungkan sama Tuhan. Sehingga Tuhan memandang Abraham sebagai bapa orang beriman, Saudara. Iman perlu pengorbanan yang berat, perlu pengorbanan yang sangat besar, Saudara. Sampai kita merasa sakit ketika kita berdoa sama Tuhan. Kita merasa ada suatu hal yang mengikis kehidupan kita ketika kita berseru sama Tuhan. Tapi itulah iman, ada yang dikorbankan. Mungkin muatan-muatan kesombongan kita dikorbankan. Mungkin pekerjaan kita dikorbankan. Tetapi yang penting, demi rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus siap Bapak Ibu. Kita harus mau rela menanggung beratnya kehidupan. Yang penting, Tuhan Yesus ada bersamaku. Sebab Yesus itu cukup buat setiap kita Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memiliki segalanya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki Yesus, sia-sialah kehidupan. Bapak Ibu bisa membayar orang-orang hebat untuk menjadi bodyguard Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa Yesus, kita pun tidak akan aman Bapak Saudara. Oleh karena itu, berpegang sama Tuhan itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Kemudian ayat 20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami, Bapak Saudara. Kadang kita sampai kepada tahap depresi dalam kehidupan kita memang. Kita merasa nggak ada cahaya apapun, nggak ada bintang, nggak ada bulan, nggak ada matahari, nggak ada yang nampak, Bapak Saudara. Kanan kiri semuanya laut yang gelap, Bapak Saudara. Kanan kiri semuanya tembok. Tetapi dikatakan putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Apakah hari itu Paulus merasa putus asa? Ya. Tentunya secara manusia, Paulus putus asa, Saudara. Secara manusia, dia hamba Tuhan yang luar biasa, tetapi menghadapi 240 sekian orang dalam kapal tersebut dan harus menenangkan mereka, Saudara. Dan harus jadi berkat buat mereka, pasti ada depresi dalam hidup Paulus. Kita pun demikian terkadang. Kita harus handle banyak hal, Saudara. Kita harus merawat rumah tangga kita, mungkin mengurus rumah tangga kita, mengurus pekerjaan kita, mengurus apapun yang ada dalam kehidupan kita. Dan terkadang semuanya tidak tercover ketika masa-masa krisis, membuat kita depresi, membuat kita patah semangat. Tetapi sekali lagi, yang terpenting, jangan sampai iman kita kandas. Segala sesuatu boleh hilang. Yang penting, jangan sampai iman kandas. Sebab firman Tuhan pun katakan bahwa ketika anak manusia datang ke bumi, masihkah dia menemukan iman? Artinya, iman merupakan kendaraan untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan yang tidak kelihatan secara mata jasmani kita mungkin, Saudara. Iman adalah kendaraan untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan. Nggak ada matahari atau bintang-bintang, tidak kelihatan. Suram, Saudara, terkadang. Tapi percaya, dalam Tuhan kita beroleh cahaya yang luar biasa. Ayat 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Itu Paulus sedang mengajar, mengevaluasi mereka. Kadang kita pun perlu evaluasi dalam kehidupan kita. Ketika sampai hari ini mungkin doa kita belum terjawab, apakah mungkin di awal kita sedang salah melangkah mungkin. Tapi saya percaya, ketika pun kita salah melangkah, Tuhan bisa jadikan kutuk atau kesalahan kita menjadi sebuah berkat dalam kehidupan kita supaya kita semakin tunduk sama Tuhan, Saudara. Supaya kita semakin mau menyandarkan diri kita sama Tuhan. Paulus mengadakan evaluasi hari itu. Tetapi sekarang, dia 22, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Bapak Ibu, Paulus, sebelum nanti saya akan ceritakan semua Bapak Saudara, Paulus mengalami sebuah tantangan yang sangat berat dalam kehidupannya. Depresi yang tadi saya sampaikan sama dia. Tapi di dalam depresinya dia masih tetap bisa membuat atau mengatakan atau menasihati supaya orang-orang tetap bisa tabah, Bapak Saudara. Inilah iman yang luar biasa. Dalam tantangan apapun, tapi kita berdiri sebagai orang yang bisa memberikan ketenangan buat banyak orang. Paulus bukan orang yang egois kalau saya lihat di tempat ini, Bapak Saudara. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia melihat bagaimana caranya supaya orang-orang, udah kamu makan aja, kamu udah lama gak makan, ayo makan.
Dia nggak cuma mau mementingkan keselamatannya dia sendiri, tapi dia melihat orang-orang lain pun juga perlu keselamatan. Dia nggak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia peduli sama orang lain. Orang yang beriman, dia pasti peduli, saudara. Dia pasti peduli melihat kesukaran orang lain juga, Bapak Ibu. Bahkan memberikan penghiburan, sama-sama menghibur satu sama lain dalam masa-masa sukar. Saat ini, Bapak Saudara, buat Bapak Ibu, kita nggak perlu cari musuh dalam masa-masa sukar seperti ini, saudara. Kita berbuat baik kepada banyak orang. Kita peduli sama banyak orang, saudara. Supaya apa? Supaya kita pun tetap kuat. Kita pun butuh orang lain untuk mensupport setiap kehidupan kita. Sama seperti Paulus, dia bilang, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Paulus menyampaikan isi hatinya bahwa nggak ada yang akan binasa kecuali kapal ini. Kapal itu bisa hancur, tapi jiwamu tidak akan pernah binasa. Kehidupan kita mungkin, Bapak Saudara, rumah kita bisa roboh. Terus kemudian mungkin pekerjaan kita bisa hilang. Tapi tidak ada yang bisa menghancurkan kehidupan kita, membinasakan kita. Karena kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Karena tadi malam, Paulus bilang, karena tadi malam seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya. Dia bersaksi, Bapak Saudara, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Iman satu orang Paulus menyelamatkan satu kapal tersebut, saudara, orang-orang di kapal tersebut. Bapak Ibu, jadilah pahlawan iman di tengah keluargamu. Jadilah pahlawan iman di tempat pekerjaanmu. Jadilah pahlawan iman dimanapun Bapak Saudara berada, teman-teman berada semuanya. Supaya apa? Supaya lewat iman teman-teman, iman Bapak Saudara, orang lain bisa melihat Kristus yang hidup. Bahkan kita bisa menyaksikan bahwa tidak ada yang binasa. Karena ada kita yang beriman. Iman kita akan terpancar, saudara. Kita akan memancarkan terangnya Tuhan. Dan orang lain akan menjadi diberkati lewat kehidupan kita. Dalam masa-masa sukar seperti saat ini, saudara. Biar iman kita terus bercahaya. Kita nggak gugur iman kita, saudara. Iman kita nggak kandas sekali lagi. Tapi biar iman kita bercahaya dan banyak orang menyaksikan perbuatan tangan Tuhan yang hebat lewat kehidupan kita. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepada aku dengan penuh keyakinan. Paulus meyakinkan orang-orang di kapal tersebut bahwa kalian gak akan binasa. Sebab Tuhan sudah ngomong sama saya. Sebab Tuhan sudah bertemu dengan saya dan hari ini saya katakan kepada kalian, kalian tidak akan pernah binasa. Itulah iman, saudara. Tapi apa yang terjadi? Ini seru sekali ceritanya, Bapak Ibu. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau, itu nasihat Paulus. Kemudian ayat 27, malam yang ke-14 sesudah tiba dan kami masih tetap malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Bapak Ibu bayangkan, setelah Paulus ngomong tabahkan hatimu, masih ada 14 hari lagi mereka terombang-ambing di lautan, saudara. Masih ada 14 hari lagi mereka mungkin kelaparan, menahan lapar, saudara, di lautan, Bapak Ibu. Tetapi dikatakan gini, tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Saat ini pun kita mungkin sedang mengharapkan, saudara, pemulihan terjadi mungkin atas bangsa kita, pemulihan terjadi atas ekonomi kita, atas pekerjaan kita, Bapak Ibu. Tetapi setelah kita mengharap sesuatu dan kita dapat peneguhan mungkin, saudara, kemudian masih ada waktu yang panjang kita lewati dan ternyata dalam waktu yang panjang tersebut kita pun masih menderita, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah iman itu tidak terjawab? Tunggu dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita belum sampai kepada garis finishnya. Kita masih punya timeline yang panjang. Sama seperti perjalanan Paulus, sekalipun setelah Paulus ketemu sama Tuhan. Kemudian 14 hari kemudian masih tetap sama keadaannya, saudara. Nggak ada harapan, masih sama. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba tengah-tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Pasti timbul harapan, saudara. Pasti timbul harapan ketika anak-anak kapal tersebut merasa bahwa ada daratan. Karena yang mereka cari adalah daratan. Mereka cari adalah garis finishnya supaya mereka nggak terombang-ambing lagi di lautan. Mereka kepengen pemulihan terjadi, Bapak Ibu. Lalu mereka mengelurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju dikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Akhirnya harapan mulai muncul lagi, Bapak Ibu. Ketika dilempar batu duga itu untuk mengukur kedalaman, ternyata ada 20 depa. Maju lagi dikit, 15 depa. Semakin daratan semakin terasa lebih dekat. Semakin titik cerah mulai ada. Tapi prosesnya lama, saudara. Prosesnya panjang mereka hadapi. Kemudian
Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuat 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Mereka punya pengharapan lagi, saudara. Setelah 14 hari lebih, bahkan 2 minggu lebih, 1 bulan lebih mungkin mereka diombang-ambing. Mereka akhirnya punya pengharapan mudah-mudahan hari lekas siang. Mudah-mudahan kita bisa melihat terang fajar lagi. Mudah-mudahan kita bisa segera melihat daratan lagi. Mudah-mudahan kita bisa melihat pemulihan atas ekonomi setiap kita. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Kita lompati. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Ayat 32, lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Dan ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Ini sebuah penghiburan lagi dari seorang Paulus, saudara. Kemudian Paulus mengajak mereka semua makan roti bersama-sama. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus kembali memberikan penghiburan. Penghiburan itu diperlukan dalam masa-masa sukar seperti ini, Bapak Ibu. Jadilah orang beriman yang memberikan penghiburan juga. Jadilah orang beriman yang memberikan kekuatan bagi siapapun, saudara. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Tuhan di hadapan semua mereka, memecah-mecahkan lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Bapak Ibu, at least ketika kita beriman, kita melihat ada kebahagiaan dari orang-orang sekitar kita. Karena mereka melihat ada kekuatan baru yang terpancar dalam kehidupan kita. Dan mereka menikmati kekuatan baru itu, saudara. Minimal dengan kita punya iman, saudara, kita jadi pembeda di situ. Kita jadi orang yang berbeda, yang bisa menampakkan kemuliaan Tuhan buat banyak orang. Jumlah kami semua, ayat 37, yang ada di kapal itu 276 jiwa. 276 jiwa, saudara. Harus Paulus kasih kekuatan buat mereka. Padahal hari itu Paulus statusnya adalah sebagai seorang tahanan kaisar, Bapak Ibu. Bayangkan. Kemudian 38. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Bayangkan, ini sudah harapan terakhir buat mereka sebenarnya. Makanan pun mereka buang juga, saudara. Karena sudah saking buntunya dalam kehidupan. Saking krisisnya kehidupan, saudara. Kadang kita juga betul-betul habis-habisan dalam banyak hal. Habis-habisan untuk kita bisa bertahan hidup, untuk survive, Bapak Saudara. Tapi kemudian ayat 39, dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sauh-sauh itu dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai, Saudara. Ini sudah lihat pantainya sudah jelas, Saudara. Mereka sudah melihat ada titik terang yang lebih besar lagi, Bapak Ibu. Lihat pengharapan yang lebih besar lagi. Tapi apa yang terjadi, ayat 41, kisah mereka masih belum berakhir ternyata. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Ini sudah mau sampai kepada titik selesainya nih, Bapak Saudara. Tapi ternyata ada masalah baru lagi, Bapak Ibu. Kadang dalam kehidupan kita pun demikian. Kita udah ngelihat pengharapan yang besar, tiba-tiba belum sampai. Ternyata kita dapat tantangan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat kesulitan lagi. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat sampai ke darat. Bapak Ibu, sekalipun nih kita sudah mau sampai garis akhir dalam pertandingan, mungkin masalah kehidupan kita, saudara, dalam krisis kehidupan kita, tapi ternyata ada masalah lagi. Sama seperti Paulus, kapalnya ternyata buritanya hancur, saudara. Tapi Ibu Saudara tahu, ternyata kehancuran di buritan kapal tersebut jadi berkat untuk orang-orang itu. Akhirnya orang-orang itu bisa berenang pakai papan dari runtuhan atau pecahan buritan kapal tersebut, saudara.
Sekalipun kelihatan sebuah masalah lagi, saudara, tapi ternyata hal itu diciptakan Tuhan, diluaskan Tuhan, supaya mempermudah mereka sampai ke darat, Bapak Ibu Saudara. Kalau mereka hanya terdampar, mereka tidak bisa berlayar lagi, saudara. Mereka menabrak karang dan kandas, tapi tidak pecah belakangnya. Mereka mungkin akan kebingungan bagaimana mereka bisa berenang sampai ke daratan melanjutkan perjalanan mereka. Tapi ternyata Tuhan yang Paulus sembah hari itu membuktikan janjinya, saudara. Sampai akhirnya mereka semua bisa sampai ke daratan dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Bapak Ibu, masalah tidak akan membunuh kita. Masalah akan membuat kita semakin kencang berseru sama Tuhan. Masalah membuat iman kita semakin naik pada Tuhan, saudara. Sebagai kendaraan untuk kita sampai kepada tujuan Tuhan. Sekalipun tantangannya banyak, badainya besar, sudah mau sampai pun ternyata masih ada lagi tantangan. Tapi percaya, dalam tantangan tersebut, Tuhan ciptakan peluang untuk kita bisa belajar banyak hal, dan sampai akhirnya kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terpenting sekali lagi, semuanya boleh hilang. Kehidupan kita mungkin seolah tidak ada harapan, saudara. Tapi percaya, walaupun semuanya hilang, jangan sampai iman kita pun hilang. Sebab iman tak pernah gagal dalam kehidupan kita. Iman pasti akan membuahkan hasil yang luar biasa. Iman pasti akan menibakkan kita kepada tujuan Tuhan yang luar biasa itu. Biar firman hari ini, saudara, bisa menguatkan setiap kita, supaya kita terus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekalipun mungkin banyak hal yang mengombang-ambingkan kita, tapi iman kita tidak terombang-ambingkan. Iman kita tidak goyah, sebab kita percaya punya Tuhan yang hebat. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita dudukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Tuhan sudah boleh memberikan kami perkataan firman Tuhan, yang tentunya akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Biar firman-Mu yang sudah boleh hamba-Mu sampaikan tadi, kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Yang percaya Tuhan bahwa setiap kami diberikan kekuatan baru. Kami semakin menyadari bahwa iman kami tidak boleh kandas. Sekalipun banyak hal dalam kehidupan kami mulai kandas saat ini. Banyak hal yang perlu kami hilangkan. Banyak hal yang perlu kami buang. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak membuang iman percaya kami kepada Tuhan. Justru dalam masa sukar seperti saat ini, iman kami semakin melonjak. Kami semakin melihat janji Tuhan yang luar biasa. Walaupun dalam kehidupan kami banyak tantangan, Tuhan. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas setiap kami yang sudah boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan, bawa kami semakin naik masuk dalam rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat yang dilayani oleh hambanya Ibu Gembala kita, Ibu Deborah Dumasisyani Partambunan. Salam saudaraku semua, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang di luar, demikian juga yang ibadah di rumah. Apakah saudara merasa terberkati dengan ibadah kita hari ini? Saudaraku, jika saudara terberkati, saudara bisa ulang-ulang ini mau pagi, siang, dan malam. Dan saudara usahakan like, subscribe, dan share kepada banyak orang. Saudaraku, jangan lupa juga ada selalu acara kita di CBM Channel setiap hari pagi jam 5 pagi sudah ada, yaitu acara WTM, ya, Wisdom in the Morning. Juga setiap sore jam 5 acara kita Renungan Senja. Nah, dalam acara Renungan Senja ini kita mengupas tuntas khotbah-khotbah pada hari Minggu, saudaraku, dengan cara yang menarik disertai kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mari angkat tanganmu dan hatimu tengadahkan kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan dan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan hatimu, sebab Dialah sumber segala kehidupan kita. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang disembah Israel, yang disembah Musa dan Elia dan Daud, yang disembah Petrus dan Paulus.
Tuhan itulah yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah atau Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itulah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan itu menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga protokol kesehatan, kemanapun saudara jangan lupakan. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Dialah sumber hidup kita. Tapi kita wajib menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah kita di online minggu depan. Sekalian kita akan melaksanakan perjamuan kudus seperti apa yang ada di tata gereja Bethel Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, happy Sunday semuanya. Haleluya.